Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resmayanti, NIM 21091060025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program saya dari kuis yang telah diberikan. Untuk kuis yang pertama, soalnya itu nyatakan PBB 1242 dan 1986 sebagai kombinasi lancar dengan menerapkan algoritma Euclidean. Selanjutnya yaitu ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Kemudian ada 6 buku basis data, 3 buku materi numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyaknya cara agar buku tersebut dapat disusun dalam satu baris. Semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan, urutan buku dalam susunan yang bebas. Oke, kita langsung saja ke programnya. Untuk solusi yang pertama, di sini adalah P, di mana P itu adalah nilai integer nilai yang berisikan tipe data integer yaitu 1242 dan Q juga sama dengan nilai 1986. A adalah nilai P, di mana P adalah 1242 dan B adalah nilai Q, di mana Q adalah 1986. Kemudian di sini ada suatu fungsi dengan parameter P dan Q. Jika nilai P-nya kurang dari Q, maka nilai P dan Q itu ditukar. Jadinya P adalah Q dan Q adalah P. Dan kemudian kita cari hasil sisa bagi antara P dan Q dengan di sini dengan di sini variabelnya adalah R. Maka jika hasil sisa baginya atau R-nya adalah tidak sama dengan 0 atau bukan 0, maka nilai P adalah Q dan nilai Q adalah R, di mana R adalah P modulus Q atau hasil sisa bagi. Kemudian kita akan print PBB dari A yaitu 1242 dan B yaitu 1986 dengan nilainya yaitu Q. Q-nya adalah Q kan yang tadi adalah hasil sisa bagi antara P dan Q. Kemudian fungsi ini kita panggil dengan menyertakan parameternya. Oke, kita lihat outputnya. PBB dari 1242 dan 1186 adalah 6. Sama seperti jawaban saya di kuis. Untuk solusi yang kedua, yaitu mencari banyaknya pemberian nilai. Jumlah soalnya ada 15, kemudian seluruh soalnya adalah 100, kemudian nilai minimalnya adalah 8. Keseluruhan akan nilai keseluruhan adalah nilai minimal dikali jumlah soal, di mana nilai minimal ini adalah 8 dan jumlah soalnya adalah 15. Jadi ketika kita kalikan antara 8 dengan 15 akan menghasilkan nilai yaitu 120. Kemudian untuk variabel sisa nilai ini adalah seluruh soal dikurang keseluruhan, di mana seluruh soalnya tadi adalah 100, kemudian keseluruhannya adalah 120. Maka 100 dikurang 120 adalah min 120. Kemudian di sini N adalah jumlah soal, yaitu 100, kemudian jumlah soal adalah 15, kemudian R adalah sisa nilainya, yaitu min 20. Kemudian nilai R, yaitu nilai R yaitu sisa nilai min 20, kita distribusikan ke 15 soal. Untuk mendapatkan hasil kombinasinya itu untuk kombinasi pertama, rumusnya itu N ditambah R dikurang 1, di mana N adalah jumlah soal, jadi 15. Kemudian ditambah min 20, yaitu sisa nilai, kemudian dikurang 1. Kenapa di sini dikurang 1? Karena kita telah menghitung nilai minimalnya. Kemudian untuk kombinasi duanya adalah R, di mana R adalah sisa nilai dan sisa nilai adalah min 20.
Jika kombinasi satunya itu lebih dari sama dengan 0, atau kombinasinya duanya itu lebih dari 0, maka banyak cara pemberian nilainya adalah C, kombinasi 1, hasil kombinasi 1, dan juga kombinasi 2. Kemudian jika tidak atau bernilai negatif, maka kita tetap print hasil kombinasinya, kombinasi 1 dan kombinasi 2, tetapi banyak caranya itu tidak ditemukan karena tidak memenuhi syarat. Mengapa? Karena di dalam perkombinasian nilai kombinasi itu tidak boleh mengandung negatif. Jadi keseluruhan nilai kombinasi itu harus bernilai positif. Kemudian kita run. Maka nilai sejumlah min 20 didistribusikan ke banyak 12 soal menghasilkan C, kombinasi pertama min 6 dan kombinasi keduanya itu min 20. Ya, banyak caranya tidak ditemukan ya karena ini negatif. Selanjutnya kita lanjut kepada solusi yang ketiga. Di sini buku basis datanya ada 6, kemudian metode numeriknya 3, algoritma pemrogramannya 4, kemudian jaringan 5, dan keseluruhan jenis bukunya ada basis data, metode numerik, algoritma pemrograman, serta jaringan, itu total keseluruhan bukunya ada 4. Kita menggunakan tipe data integer di sini. Kemudian untuk penyelesaian soal yang pertama, untuk penyelesaian soal A-nya yaitu semua bukunya yang topiknya sama itu bersebelahan. Faktorial buku, nilai faktorialnya harus 1. Kemudian jika iterasi yang berada di dalam range 1, lakukan perulangan iterasi di dalam range 1 dan juga jenis buku ditambah 1. Jenis buku ini mulai dari indeks 0. Jadi jenis bukunya kan ada 4. Kemudian kita mulai indeks 0, jadi 0, 1, 2, 3. Kemudian nilai yang indeks terakhirnya itu 3 ditambah 1. Maka terus lakukan perulangan sampai indeks terakhirnya yaitu 3, kemudian ditambah 1 jadi 4. Maka nilai faktorial bukunya akan menjadi 4. Maka print jenis bukunya, di mana jenis bukunya adalah 4, yaitu jumlah keseluruhan buku. Kemudian untuk faktorial basis data juga seperti itu caranya, faktorial magnum, nilai APRO, dan juga jaringan juga seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan hasil penyelesaian A-nya, faktorial buku dikali faktorial basis data, dan dikali faktorial metode numerik, dan dikali faktorial algoritma pemrograman, serta dikali faktorial jaringan, akan menghasilkan nilai A. Untuk kita lihat saja hasil outputnya, di sini kita dapatkan nilai faktorial 4 itu 24, dan nilai faktorial 6 adalah 720, nilai faktorial 3 adalah 6, dan nilai faktorial 4 adalah 24, serta nilai faktorial 5 adalah 120. Kemudian kita dapatkan hasilnya itu 298598400. Kemudian untuk penyelesaian soal B-nya, di sini keseluruhan buku adalah jumlah semua jenis buku dan juga jumlah setiap jenis bukunya. Jadi totalnya adalah 18, kemudian keseluruhan bukunya itu adalah 18, kemudian faktorial jumlah itu adalah keseluruhan buku, di mana keseluruhan bukunya adalah 18. Kemudian caranya sama seperti tadi, faktorialnya harus 1, dan setiap iterasi yang ada di dalam range 1 sampai dengan faktorial jumlah ditambah 1, faktorial jumlahnya dimulai dari 0 sampai dengan batas 18, yaitu 17. Jadi 17 ditambah 1 yaitu 18. Lakukan terus perulangan sampai nilai indeks yang terakhir yaitu 17 ditambah 1, 18. Kemudian kita kali dengan iterasinya, faktorial keseluruhannya yaitu 1, kita kali di setiap iterasi yang terakhirnya. Kemudian kita dapatkan hasil B-nya yaitu faktorial keseluruhan 18, kita bagi dengan faktorial BASDAT dikali faktorial magnum dikali faktorial upper dan juga dikali faktorial jaringan. Maka kita dapatkan hasilnya itu nilai faktorial 18 adalah ini, dan nilai perkalian untuk mendapatkan urutan dalam susunan bebasnya adalah ini. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan atau dalam ini ya program saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.